Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik keagungan dan penjelas segala yang haram dan yang halal. Kemudian salawat Allah beserta salam semoga tetap terlimpah atas Nabi yang terpilih dari Tihomah, yaitu Muhammad, yang memberi petunjuk dari jalan kesesatan, serta kepada sahabat dan keluarga beliau, yang mana mereka adalah sahabat yang paling utama dan keluarga yang paling baik di antara keluarga dan sahabat para rasul yang lain. Dan adapun setelah itu, yakni setelah hamdalah dan solawat, maka ini adalah subat, intisari yang aku nazumkan, aku kubahkan dalam bentuk nazum atau puisi Arab. Bait-baitnya sejumlah 1000 bait, beserta dengan yang aku tambahkan. Mudah menghafalkannya bagi anak-anak dan bermanfaat untuk pemula dalam mempelajari fikih dari kalangan orang-orang dewasa. Nazum ini mencukupi dari yang selainnya bersama dengan taufik, pertolongan dari Allah bagi orang yang menyibukkan diri untuk membaca dan mempelajarinya, jika dipahami dan diikuti dengan amal. Maka amalkanlah, walau hanya 1/10, seperti pada kewajiban zakat. Niscaya dengan begitu engkau akan keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Sebab orang yang alim mengerti, sedang dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Dan setiap orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya tertolak, lagi tidak diterima. Hanya kepada Allah lah aku mengharap agar mengaruniakan keikhlasan, agar dia, nazum ini, dapat menjadi sebab keselamatan bagiku di hari kiamat. Muqaddimah tentang ilmu usuluddin. Kewajiban yang pertama kali atas manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Dan mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah disyaratkan bagi sahnya keimanan bagi orang yang mampu mengucapkannya. Jika ucapan tersebut dibenarkan atau diyakini oleh hati dan dengan diikuti oleh amal, maka iman itu bisa berkurang jika bermaksiat dan bisa sempurna bertambah jika melakukan ketaatan. Maka jadilah engkau selalu dalam pertambahan daripada keimanan dan orang yang selalu memperbarui ketaatan hati. Dengan memperbanyak sholat dan ketaatan-ketaatan, dan dengan meninggalkan segala yang menjadi kesenangan atau syahwat nafsu. Sebab memperturutkan syahwat atau kesenangan nafsu bersama dengan melakukan dosa-dosa adalah 2 hal yang menyebabkan kerasnya hati, sehingga tak dapat tersentuh oleh nasihat atau petunjuk. Dan sesungguhnya hati manusia yang paling jauh dari Tuhan kita yang Maha Penyayang adalah hati yang keras. Dan seluruh amal tidak akan dapat melepaskan seseorang dari tanggungan suatu kewajiban, kecuali jika diikuti bersama dengan niat yang kau bersihkan dari hal-hal yang dapat merusakkannya. Oleh karena itu, benarkanlah niat sebelum beramal, dan datangkanlah niat itu bersamaan dengan permulaan amal. Jika niat itu langgeng atau terus-menerus hingga akhir dari amal tersebut, maka engkau akan memperoleh pahala secara sempurna di akhirat. Niat dan perkataan kemudian amal, kesemuanya tanpa mengikuti sunnah Nabi, tidak akan sempurna, yakni tidak sah. Barang siapa tidak mengetahui hal ini, maka hendaknya dia bertanya. Dan barang siapa yang tidak mendapati seorang pengajar,
maka hendaknya dia pergi untuk mencarinya. Adapun ketaatan dari seorang yang memakan haram, keadaannya seperti bangunan yang dibangun di atas ombak atau gelombang. Maka yakinkanlah secara kuat dengan hatimu, dan tetapkanlah dengan barunya atau wujudnya alam ini setelah tiada. Allah mewujudkannya bukan karena dia membutuhkannya. Seandainya dia berkehendak untuk meninggalkannya, maka dia tidak akan menciptakannya. Dia melakukan apa yang dia kehendaki, dan tidak ada yang menyamainya di antara semua makhluk. Kekuasaannya berlaku atas segala yang dikuasai, dan ilmunya meliputi segala yang diketahui. Dia sendirian dalam penciptaan dan pengaturan, maha suci dari sesuatu yang menyerupai dan menyamai. Dia maha hidup, maha berkehendak, maha kuasa, maha mengetahui. Dia memiliki sifat kekal, mendengar, dan berfirman. Firman-Nya bersifat qadim terdahulu, seperti sifatnya yang lain, dan tidak menimbulkan suara yang didengar pada diri orang yang diajaknya berbicara. Kalamnya ditulis di Lauhil Mahfuz, dan dengan lisan dibaca, sebagaimana dihafalkan dengan pikiran. Dia mengutus para rasulnya dengan mukjizat-mukjizat yang jelas kepada makhluk dan mengagumkan. Dan dia mengkhususkan di antara para rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada nabi setelahnya selamanya. Dia mengutamakan beliau SAW atas seluruh makhluknya yang lain, sebab beliau SAW adalah yang diberi izin untuk memberi syafaat, dan beliau adalah kekasih Allah Ta'ala. Dan setelah beliau, yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang utama yang kedua adalah Umar Al-Faruq. Setelah itu Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Lalu urutan berikutnya ialah 6 orang sahabat yang tersisa. Lalu para sahabat ahli Badar, dan Asy-Syafi'i dan Malik, serta Nu'man bin Sabit, yakni Abu Hanifah, dan juga Ahmad bin Hanbal, serta Sufyan. Dan selain mereka dari para imam, mereka semua berada di atas petunjuk, sedangkan perbedaan pendapat di antara mereka adalah rahmat. Adapun para wali memiliki karomah yang bertingkat-tingkat, dan tidak berhenti pada batasan mendatangkan seorang anak tanpa ayah. Dan tidak boleh bagi kita, selain karena alasan kekafiran, untuk keluar atau membelot atau memberontak atas pemerintahan yang sah, kecuali jika mereka melakukan kekafiran yang jelas. Adapun apa saja yang terjadi antara para sahabat, maka kita diam atas hal itu, dan kita menetapkan pahala ijtihad bagi mereka. Fardu atau wajib atas manusia untuk menegakkan atau memilih imam atau khalifah atau pemimpin pemerintahan, dan tidak sesuatu pun yang wajib atas Tuhan Allah, sebab dia bertindak menurut kehendaknya. Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang mentaatinya murni karena karunia-Nya, bukan karena jasa atau kebaikan orang tersebut. Dan siapa saja yang dia kehendaki, dia menyiksanya dengan keadilannya. Allah Ta'ala mengampuni dosa apapun yang dia kehendaki, selain dosa syirik, menduakan, atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Karena dosa syirik itulah kekalnya seorang dalam api neraka tanpa ada keraguan. Dia berhak menyiksa siapa saja yang taat, sebagaimana dia berhak memberi pahala kepada siapa saja yang bermaksiat dan memberinya nikmat. Tak ada yang dapat menentang kekuasaannya atau kehendaknya. Begitu pula dia berhak menyiksa anak-anak kecil, dan mensifatinya dengan kezaliman adalah suatu yang mustahil.
Dia memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan menahannya dari siapa saja yang Dia kehendaki. Dan rizki itu adalah segala yang bermanfaat, walaupun haram. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.